Di langit, tiba-tiba muncul seekor monster raksasa, tanpa wujud, dan mata telanjang manusia biasa pun tak mampu melihatnya. Namun, gelombang energi itu dengan jelas tampak di hadapan Bang Mu. Seolah seekor paus raksasa transparan sepanjang ratusan meter, membuka kedua siripnya dan menukik ke arahnya. Tombak pikiran adalah serangan paling sederhana, namun mutlak efektif dari kekuatan telekinesis. Dengan memampatkan kekuatan pikiran, membentuk serangan mirip gelombang kejut, mampu memecah struktur materi. Merasa serangan itu datang, untuk pertama kalinya Bang Mu merasa serba salah, karena telekinesis tidak memiliki wujud. Itu berarti kemampuan bom maniak miliknya sama sekali tidak bisa menahan serangan ini. Tanpa sedikit pun ragu, pada detik ketika tombak pikiran mendekat, ia segera mengaktifkan kemampuan zirah peraknya untuk menghindar dengan cepat. Di saat ia berhasil melarikan diri dari wilayah itu, tanah langsung terpecah. Bukan ledakan yang menggetarkan, melainkan seperti struktur partikel terurai oleh sesuatu. Seluruh area itu seketika berubah menjadi gurun pasir. Pupil Bang Mu menyempit tajam. Kemampuan orang ini sepenuhnya menekan kekuatanku. Ia menggertakkan gigi. Otaknya berusaha memikirkan strategi menghadapi serangan berikutnya. Namun tombak pikiran kedua sudah mengejarnya tanpa henti. Sementara itu, Sun Wer tetap berada di sisi Shang Daowen, melindunginya sekaligus menunggu saat yang tepat untuk memberi serangan mematikan. Suara Bang Mu disalurkan melalui saluran komunikasi sampai ke ruang rapat tingkat tinggi istana kerajaan, juga terdengar oleh para penyandang kekuatan tingkat Epsilon. Ada yang tidak beres. Kali ini, musuh yang kita hadapi benar-benar aneh. Mereka sangat paham kemampuan kita, dan tampaknya semua langkah mereka memang ditujukan khusus untuk melawan kita. Menggabungkan semua hal yang terjadi sejak awal perang, aku bisa memastikan bahwa intelijen kita sudah banyak sekali yang bocor keluar. Seluruh jajaran tinggi kerajaan saat itu benar-benar terkejut. Serangan musuh kali ini datang tanpa tanda-tanda, namun persiapan mereka begitu matang. Bahkan meski mereka tak ingin mengakuinya pun, tetap harus menerima kenyataan. Aliansi manusia memang telah mempelajari mereka dengan sangat mendetail. Ekspresi Yi pun terlihat rumit, tetapi pada saat ini, selain bertempur, sudah tidak ada pilihan lain. Ia segera menoleh pada para menteri yang duduk di meja rapat. Para menteri sekalian, sekarang bagaimana kita menghadapi musuh? Kaisar bukanlah sosok yang serba bisa. Mengatur negara masih bisa ia lakukan, tetapi menghadapi invasi musuh dari luar seperti ini, jelas bukan keahliannya. Namun setelah mendengar kata-kata Yi, para menteri saling berpandangan, bingung harus menjawab apa. Karena di seluruh kekaisaran, mereka yang paling ahli dalam strategi perang, semuanya sudah berada di garis depan. Yang tersisa di sini, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Hanya bisa menunggu kabar baik dari garis depan. Menteri Keuangan yang pertama angkat bicara. Sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga ketenangan di belakang. Jangan sampai rakyat panik. Zheng Lo, sang panglima besar, masih bertarung. Selama ia berhasil menaklukkan musuh utama, maka perang ini akan berada di bawah kendali kita. Segera ada yang mengiyakan. Benar, Kekaisaran Wuluan telah menghabiskan banyak sumber daya untuk melatih seorang pejuang sekuat dirinya. Ia adalah dewa pelindung kita, kita harus percaya padanya. Namun, ada pula yang berdiri menentang. Kalau kita hanya menunggu kabar di sini, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Menurutku, negara harus segera masuk ke status siaga darurat. Yang berbicara adalah Menteri Transportasi. Seekor pria tua bangsa Kadal berjanggut putih, seorang bangsawan senior yang sangat dihormati istana. Yi menatapnya. Adipati Sertur, apa usulmu? Adipati Sertur bertumpu pada tongkatnya, wajahnya serius. Kalau api perang sudah menjalar ke dalam negeri, kita masih punya lebih dari 20 juta rakyat. Kalau pasukan habis, rakyat pun sulit bertahan hidup. Lebih baik beri mereka senjata, biarkan mereka maju ke garis depan untuk melawan musuh. Kita, bangsa Wuluan, punya tubuh kuat. Menghadapi manusia modern yang lemah itu, kita punya keunggulan alami.
Jangan sia-siakan hal ini. Namun, ada yang langsung membantah. Mereka tidak pernah berlatih. Meski diberi senjata dan maju ke medan perang, hanya akan mati sia-sia. Tahukah kau berapa banyak yang akan mati? Menteri Transportasi berkata pelan, selama fondasi kekaisaran tetap ada, berapapun pengorbanan tidak masalah, bisa bangkit kembali bukan? Sekarang bukan waktunya bersikap lembut. Semuanya ikut bertempur. Inilah maksud sang Menteri Transportasi. Banyak yang menyetujui pendapatnya. Kalau rakyat tidak diberi senjata, bukankah itu sama saja menyerahkan keluarga mereka pada musuh? Prajurit di garis depan sedang berperang, sementara tentara pribadi mereka melindungi keluarga serta harta mereka. Maka, rakyat kadal Kekaisaran Wuluan hanya bisa dijadikan benteng pertahanan. Si Yi mendengarkan semua perdebatan ini, alisnya berkerut dalam. Kalau bukan jalan terakhir, aku tidak akan mengambil langkah seperti ini. Namun meski begitu, ia segera berkata, buka gudang senjata. Sekarang bagikan senjata pada setiap rumah. Katakan pada mereka, begitu musuh benar-benar masuk ke dalam negeri demi melindungi rumah kita, semua harus bersatu melawan mereka. Segera ada yang menerima perintah itu. Namun, Menteri Transportasi segera menahannya. Hanya boleh membagikan senjata tingkat 3 ke bawah. Senjata tingkat 3 ke atas terlalu mematikan. Jika ada rakyat kadal yang berbalik arah dan memanfaatkannya untuk menggulingkan kekuasaan, itu jelas bukan yang mereka harapkan. Tak lama kemudian, melalui siaran, Departemen Keamanan dan Pertahanan Kekaisaran menyampaikan pemberitahuan ke setiap rumah. Karena bangsa kadal sudah terpasang chip elektronik, setiap orang pun menerima pesan itu secara tepat. Rakyat Kekaisaran Wuluan, rumah kita diserang oleh manusia daratan. Sekarang para prajurit kita sedang gagah berani melawan para penjajah keji ini. Melindungi rumah adalah kewajiban semua orang. Jika musuh berhasil masuk ke dalam negeri, mereka pasti akan membantai kita semua. Maka aku berharap para rakyat bangsa Wuluan yang bertanggung jawab dan berani segera angkat senjata, lindungi rumah kita bersama. Dengan cepat, gudang senjata dibuka. Ribuan senjata diangkut menggunakan mobil terbang, dibagikan ke setiap rakyat kadal. Siapapun yang bisa mengangkat senjata, entah orang tua atau anak-anak, semua diberi. Jumlahnya tidak dibatasi. Seorang prajurit bahkan menyodorkan sebuah granat ledakan energi tinggi ke seorang anak lelaki muda. Ia berkata, "Kalau musuh sampai ke sini, ledakkan ini. Habisi mereka bersamamu." Mata bocah itu dipenuhi ketakutan, tetapi granat itu dipaksa ditekankan ke tangannya. Jadilah lelaki sejati, jangan jadi pengecut. Sang prajurit lalu beranjak membagikan senjata pada orang lain. Kalau perlu, orang tua, perempuan, dan anak-anak bisa jadi penyamaran terbaik. Mereka bisa menimbulkan serangan tak terduga pada musuh. Saat itu, garis depan sudah menjadi lautan kekacauan. Setiap barak tentara dihancurkan oleh ledakan milik malaikat kematian cinta. Kini, pasukan yang tersisa hanya belasan ribu. Namun harus diketahui, pasukan mekanis yang dibawa Zhang Yi berjumlah jutaan unit kehidupan mesin tempur. Belum lagi prajurit di berbagai wilayah, jumlah mereka pun jutaan. Semua memang sudah direncanakan. Meski para penyandang kekuatan tingkat Epsilon sudah bertempur sengit, namun di tingkat militer, aliansi Huaxu memiliki keunggulan mutlak. Tak bisa dipungkiri, teknologi bangsa Changlei memang luar biasa. Satu demi satu mesin tempur raksasa menginjak hancur tembok kota. Gerakannya memang lambat, tetapi maju dengan penuh kepastian. Garis pertahanan kota timur masih berjarak ratusan kilometer dari wilayah inti tempat tinggal. Namun itu tidak lagi penting, sebab kini tidak ada apapun yang mampu menghentikan laju mereka. Hanya di langit, kubah baja raksasa masih terus menurunkan tembakan laser tebal, bak hujan meteor. Namun, serangan energi seperti itu tetap akan diredam oleh perisai energi mesin-mesin tempur raksasa hingga sekitar 70%. Tidak ada yang lebih memahami cara menghadapi perang mesin selain klan Changyuan. Mereka adalah salah satu dari sedikit kelompok yang tidak hancur pada akhir era kosmik, namun justru binasa karena kesalahan arah peradaban mereka sendiri. Kekuatan mereka tidak perlu diragukan lagi. Dalam sejarah,
Mereka pernah menghadapi banyak sekali bencana yang cukup untuk menghancurkan seluruh peradaban, namun mereka selalu berhasil bertahan. Hingga akhirnya, mereka lenyap dalam kesepian waktu yang panjang. Daripada mengatakan bahwa umat manusia yang menghancurkan klan Changyuan, lebih tepat jika dikatakan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Sebanyak 18 mesin kehidupan raksasa, bagaikan 18 gunung baja bergerak, di atasnya dipasangi ratusan meriam energi berkaliber besar, serta puluhan ribu senjata laser berkaliber kecil. Sejumlah besar mesin kehidupan tipe tempur bertumpu pada mereka, lalu menggempur pasukan klan Wuluan. Di era ini, taktik pertempuran gabungan antara infanteri dan kendaraan lapis baja ternyata kembali terulang. Harus diakui, perang juga merupakan sebuah siklus yang berulang. Di pihak Kekaisaran Wuluan, mereka juga memiliki binatang buas mekanik, namun jelas tak bisa dibandingkan dengan mesin kehidupan. Kapal-kapal tempur yang melayang di langit pun tak mampu menembus perisai energi mesin kehidupan. Sebaliknya justru menjadi sasaran empuk di langit, dihantam berkali-kali oleh tembakan meriam laser yang akurat. Di mana-mana terdengar suara perang, ledakan, dan dentuman logam yang saling bertubrukan dengan suara menyakitkan telinga. Legiun mesin bagaikan semut menyerbu ke daratan Kekaisaran Wuluan, menghantam keras pertahanan pasukan Kekaisaran Wuluan. Jika bukan karena adanya dukungan tembakan dari tirai besi langit, bisa jadi pasukan besar Kekaisaran Wuluan sudah hancur seketika. Melihat pemandangan ini, para mutan tingkat tinggi Kekaisaran Wuluan hanya bisa menyaksikan dengan mata mereka, tanpa mampu melakukan apapun. Karena saat ini, mereka sendiri tengah menghadapi masalah besar. Peringatan dari Bang Mu membuat mereka tersadar, namun sekalipun Bang Mu tak berbicara, mereka tetap akan menyadarinya. Saat ini, Rain, salah satu komandan tinggi pasukan zona pertempuran timur laut, sedang berada dalam pertempuran yang sulit. Jenderal berzirah perak, Rain, tengah menghadapi tantangan dari Hua Hua, Sang Kyongki. Sebagai salah satu binatang perang kuat di bawah Zhang Yi, Hua Hua telah ditempa dengan penuh biaya hingga memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Inilah makhluk buas yang biasa mengunyah ke labang tanah seperti camilan pedas, kini ditugaskan untuk menghadapi Rain seorang diri. Tentu saja, ia memiliki kecerdasan yang tak kalah dengan manusia. Berkat instruksi dari Yang Xingxin, ia pun menjalani latihan khusus untuk menghadapi target di hadapannya. Rain, dengan kemampuan tipe penguat, dalam kondisi bertarung, mampu memperbesar tubuhnya hingga setinggi 10 meter. Namun, di hadapannya kini berdiri seekor raksasa bersayap dengan tubuh lebih dari 200 meter. Hua Hua perlahan mendekat dari samping. Kumis di wajahnya bagaikan tombak tajam, sementara mata berwarna amber itu memancarkan niat membunuh yang pekat. Tidak sedikit pun ia terburu-buru, menatap Rain seolah hanya seekor tikus gemuk yang lezat. Rain menarik napas panjang, lalu meraih senjatanya. Sebuah sabit berat raksasa yang tingginya sebanding dengan tubuhnya. Sabit hitam itu memiliki satu ujung berbentuk palu perang dan ujung lainnya berupa bilah tajam. Bagi mutan tipe penguat yang mengandalkan kekuatan, semakin berat senjatanya, semakin mereka menyukainya. Peringatan dari Bang Mu sudah ia terima, dan jelas raksasa di depannya pun memiliki kemampuan pertarungan jarak dekat yang luar biasa. Namun, ketika benar-benar menghadapi lawan seperti ini, Rain tidak merasa gentar. Aku adalah manusia, bukan binatang buas. Tubuh lebih besar tidak berarti kekuatan lebih besar. Rain meraung keras, kedua kakinya menginjak tanah dengan hebat. Dengan kekuatan besar itu, tanah pun hancur berantakan. Tubuhnya melesat bagaikan meteor menghantam. Hua Hua, sabit perang raksasa itu diarahkan ke kaki Hua Hua, hendak menebasnya. Roar. Hua Hua mengaum seperti seekor harimau. Menandingi kecepatan reaksi kucing besar. Itu mimpi di siang bolong. Bahkan jika lawannya seekor kadal, tak ada bedanya. Meski tubuhnya raksasa, kecepatan Hua Hua tetap secepat badai. Sekali bergerak, angin topan pun tercipta. Swish! Sabit Rain menghantam udara kosong, sementara raksasa itu lenyap dari pandangan. Namun tak lama, Rain sadar tubuhnya telah diselimuti bayangan besar,
Ia buru-buru berbalik dan melihat Hua-Hua melompat tinggi ke udara, kemudian mencakar ke arahnya. Dengan kuku tajam raksasa yang melengkung, serangan itu diarahkan tepat ke belakang kepalanya. Tak sempat berbalik, Rain pun mengangkat tangan kirinya untuk menahan cakar itu. Tinju besarnya terlihat mungil dibandingkan cakar kucing raksasa itu. Boom! Tabrakan kekuatan fisik yang ekstrim membuat tanah di bawah Rain hancur berantakan. Tubuhnya tertancap ke tanah seperti paku yang dipukul keras. Tulang lengannya pun menunjukkan tanda-tanda retak. Krek! Suara patahan besar terdengar. Namun tak lama, auman marah dari Hua-Hua menggema. Ia mundur cepat, berdiri dengan 3 kaki, sementara satu cakarnya terangkat, mengalami keretakan tulang akibat benturan tadi. Rasa sakit dari tulang lebih menyiksa dibandingkan luka daging. Tak lama, Rain meloncat keluar dari tanah. Posisinya tepat di bawah perut Hua-Hua. Rain memang cerdas. Meski tubuh Hua-Hua dilindungi bulu keras seperti landak, bagian perutnya tetaplah titik lemah. Ketika membesar, kelemahan ini sulit dihindari. Sabit tajam Rain menebas ke arah perut Hua-Hua, melukiskan lengkungan bulan sabit di udara, hendak membelah tubuhnya. Sayang sekali, ia meremehkan indera tajam seekor kucing besar. Gerakan dari bawah tanah terlalu jelas, Hua-Hua sudah mengetahuinya sejak awal. Sabit itu sama sekali tak ia hiraukan, malah mengayunkan cakarnya yang lain untuk menghantam. Dalam benturan kekuatan itu, Hua-Hua tetap unggul mutlak. Tubuh Rain terhempas keras ke tanah. Namun seketika, mata amber Hua-Hua menyempit tajam. Tubuhnya dilanda rasa sakit hebat. Roar! Aumannya mengguncang langit. Tubuhnya melompat jauh ke belakang dengan 3 kaki. Rain kembali muncul dari bawah tanah, menggenggam sabit perang raksasa. Darah menetes dari sudut bibirnya. Namun, semburat aliran energi biru kehijauan mengelilingi tubuhnya, perlahan-lahan menyembuhkannya. Maaf sekali, tapi semua luka yang kau berikan padaku akan kembali padamu sesuai proporsi yang sama. Jadi, kalau kau ingin membunuhku, kau pun akan mati. Rain, pengguna kemampuan tipe penguat, dengan indeks kekuatan 25.000 poin, memiliki kemampuan rantai tubuh. Ia dapat memilih siapapun yang melukainya sebagai target, lalu memantulkan kembali kerusakan sesuai proporsi luka yang ia terima. Kemampuan ini memang berkurang efektivitasnya jika menghadapi lawan dengan tingkat kekuatan jauh lebih tinggi. Namun, melawan musuh dengan level yang seimbang, sebesar apapun luka yang ia terima, lawannya pun akan menerima luka yang sama besarnya. Lai Yan menatap Hua-Hua di kejauhan. Wajahnya muncul dengan senyum puas. Kalau kau ingin membunuhku, maka ia melambaikan tangan ke arah Hua-Hua. Kau harus siap dengan tekad untuk membunuh dirimu sendiri juga. Ekspresinya tiba-tiba berubah buas. Aku tidak takut mati, lalu bagaimana denganmu? Punya keberanian untuk menemaniku turun ke neraka? Hahaha. Kalau kau hanya ingin menguras tenagaku, maaf saja, aku sendiri juga punya kemampuan regenerasi yang sangat kuat. Di tangannya, sabit perang berat berputar, dan ia sangat puas melihat ketakutan di mata Hua-Hua. Namun, rasa gentar dan terkejut di wajah Hua-Hua dengan cepat menghilang. Kepala kucing raksasa itu, ujung mulutnya sedikit terangkat. Cakar depannya yang sebelumnya patah, perlahan diletakkan kembali ke tanah. Cakar kucing yang semula hancur kini telah pulih seperti sedia kala. Benar-benar maaf. Sebuah suara keluar dari tubuh Hua-Hua, bersumber dari perangkat penerjemah bahasa kucing yang terpasang padanya. Aku sama sekali tidak punya niat untuk mati bersama dengan sampah sepertimu. Lagi pula, kemampuanmu itu, aku sudah sangat paham sejak lama. Tikus kecil. Di wajah Hua-Hua penuh dengan ejekan. Sekadar memberitahumu, kucing punya 9 nyawa. Mau dibandingkan siapa yang lebih kuat bertahan hidup denganku? Itu sama saja kau mencari mati. Tubuh raksasa setinggi lebih dari 200 meter itu meraung dan melesat menerjang Lai Yan. Lai Yan menatap tubuh Hua-Hua. Semula ia mengira Hua-Hua hanya sedang berpura-pura kuat. Namun ketika ia menyaksikan gerakan lincah Hua-Hua, barulah ia sadar bahwa luka-luka di tubuh Hua-Hua benar-benar sudah sembuh. Bagaimana mungkin?
Lion tidak bisa percaya apa yang dilihat matanya. Dengan tingkat luka seperti itu, bahkan dirinya yang punya kemampuan regenerasi kuat pun masih butuh waktu untuk pulih. Apalagi tubuh Hua-Hua jauh lebih besar. Seharusnya luka yang ia terima lebih parah lagi. Tapi sekarang, hanya dalam waktu kurang dari 10 detik ia sudah pulih kembali. Lion sama sekali tidak bisa memahami hal itu. Namun perkataan Hua-Hua tadi tiba-tiba membuatnya berkeringat dingin. Kemampuannya? Hua-Hua sudah tahu sejak awal. Artinya, Hua-Hua sudah punya cara untuk menghadapinya. Meong! Suara raungan kucing menggema dari depan. Gerakan Hua-Hua terlalu cepat, seperti angin topan yang langsung menerjang Lion. Serangan frontal yang sederhana namun sangat cepat. Ia membuka mulut besarnya dan sebuah sinar partikel energi tinggi ditembakkan. Lion mengangkat sabit perangnya untuk menahan. Sinar partikel merah itu menghantam tubuhnya dengan keras, hampir menekannya masuk ke dalam tanah. Aku tidak percaya, kemampuanku akan kehilangan pengaruhnya. Kini Lion pun mengamuk. Ia melepaskan pertahanan, membuka dadanya lebar-lebar, membiarkan serangan Hua-Hua menghantam langsung ke dadanya. Boom! Seluruh tubuhnya seketika terpental jauh, meninggalkan retakan besar, panjang, dan dalam di tanah. Dari tubuh Hua-Hua juga terdengar suara tulang patah, tepat di bagian jantungnya yang terkena serangan. Tubuh Hua-Hua sempat terhenti di udara, langsung menghentikan serangan. Namun tak lama kemudian, kondisinya kembali pulih seperti semula. Sebagai prajurit tempur, musuh yang dihadapi Hua-Hua ini memang sangat sulit. Tapi ia bukan datang sendirian. Jawabannya ada di dalam perutnya. Benar, ia datang bersama Zhou Ke untuk bertarung. Dalam pertempuran besar kali ini, Zhang Yi mengerahkan seluruh kekuatan yang bisa ia kumpulkan. Zhou Ke sebagai seorang tabib, sebenarnya tidak bisa ikut bertarung langsung. Paling jauh, ia hanya bisa memberi dukungan medis dari belakang. Namun dalam pertarungan hidup mati semacam ini, kehadirannya di garis depan justru bisa menjadi beban bagi rekan-rekannya. Tetapi dengan bergabung bersama Hua-Hua yang punya kekuatan tempur luar biasa, serta tubuh binatang buas, masalah itu terselesaikan sempurna. Zhou Ke bersembunyi di dalam tubuh Hua-Hua, dan mereka ditugaskan untuk menghadapi Lion. Bagi Lion, yang paling menakutkan adalah lawan dengan kemampuan penyembuhan lebih kuat darinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa di dalam tubuh raksasa itu tersembunyi seorang penyembuh tingkat epsilon yang kuat. Bagi Hua-Hua, selama tidak langsung melancarkan serangan mematikan sekali tebas pada Lion, paling jauh ia hanya akan menderita sedikit rasa sakit. Perlahan tapi pasti, mereka bisa menguras habis kekuatan Lion sampai mati. Dengan susah payah, Lion merangkak keluar dari celah besar di tanah. Kemampuan regenerasinya masih lumayan baik. Namun ketika ia melihat monster raksasa itu berdiri tanpa luka, menatapnya dengan pandangan seekor kucing yang sedang bermain dengan tikus, hatinya akhirnya mulai runtuh. Orang-orang ini, mereka sudah tahu kemampuan kita sejak awal. Keparat, bajingan pengkhianat itu. Mereka tidak tahan siksaan dan membocorkan rahasia kita. Lion berteriak marah di saluran komunikasi. Di tingkat tinggi kekaisaran, kemampuan para manusia asing, tingkat epsilon ke atas, adalah rahasia militer tertinggi. Selain segelintir bangsawan kerajaan dan para jenderal perak yang pernah bertempur bersama mereka, tidak ada seorang pun yang tahu persis kemampuan mereka. Sekarang, di kedua medan perang, kemampuan mereka semua justru terkena serangan yang sangat tepat. Tak perlu ragu lagi, pasti 6 jenderal perak yang ditawan itulah yang membocorkan rahasia itu. Dikhianati oleh bangsanya sendiri, membuat Lion dipenuhi kesedihan dan amarah. Kematian masih bisa diterima, tetapi mengkhianati kepentingan bangsanya, itu dosa yang tidak bisa dimaafkan. Namun yang lebih membuatnya putus asa adalah, dalam keadaan seperti ini, ia seakan berdiri telanjang di hadapan Hua-Hua. Bagaimana ia masih bisa bertarung? Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya itu adalah kemampuan yang Xingxin, bukan bocoran dari jenderal perak yang ditangkap. Tapi itu sudah tidak penting lagi, karena hasil akhirnya tetap sama. Meong! Hua-Hua mendongak dan mengeluarkan raungan panjang nan nyaring.
Itu bukan auman menakutkan, justru terdengar agak manja, namun penuh ejekan. Ia menatap Lai Yin, benar-benar seperti seekor kucing yang mempermainkan tikus, lalu perlahan mengitarinya. Selangkah demi selangkah semakin mendekat. Dari dalam tubuh Hua Hua, Zhou Ke'er mengingatkan, Hua Hua, kendalikan kekuatanmu. Meskipun aku bisa menyembuhkan luka-lukamu dengan cepat, tapi aku tidak bisa menghilangkan rasa sakitmu. Rasa sakit adalah indera penting bagi tubuh. Tidak boleh dihilangkan, karena jika hilang, maka seseorang tidak bisa menilai seberapa parah luka yang ia terima. Namun Hua Hua sama sekali tidak peduli, karena ia memang seekor kucing liar. Bersama Zhang Yi selama bertahun-tahun, ia sudah melalui tak terhitung banyaknya pertempuran besar maupun kecil. Rasa sakit dari luka bukanlah sesuatu yang ia anggap penting. Aku akan menyelesaikannya perlahan. Kumis Hua Hua terangkat, dan dalam sekejap tubuhnya melesat, cepat seperti kilatan petir hitam. Begitu cepat, bayangan raksasanya langsung menutupi tubuh Lai Yin. Di berbagai wilayah pertempuran lainnya, para orang asing dari Kolombia yang mendengar pernyataan Bang Mu dan lain, hatinya sudah mulai terasa semakin berat. Namun, Brad justru mengingatkan semua orang, jangan panik. Mungkin kebocoran intelijen hanya sebagian, dan kemampuan seperti Bang Mu dan lain relatif mudah ditebak. Mungkin saja mereka hanya terlalu tegang. Lagi pula, sekalipun kemampuan itu bocor, tubuh kuat bangsa uluan, dan pengalaman tempur yang kaya sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Walaupun kata-kata itu tidak salah, seluruh jalannya pertempuran sepenuhnya berada di bawah kendali pasukan gabungan Huaxu. Sejak kubah besi langit ditembus, hingga saat ini sejumlah besar makhluk mekanis telah menyerbu masuk ke wilayah distrik timur, memulai pembantaian dan penghancuran besar-besaran. Sekalipun berhati sekeras batu, mustahil untuk sepenuhnya tak tergoyahkan. Karena hati memiliki kekhawatiran, wajar bila pertempuran pun terhambat. Distrik timur kini dipenuhi kobaran api pertempuran, dan runtuhnya bangunan yang bergemuruh tiada henti membuat jalan-jalan dipadati oleh orang-orang yang berusaha melarikan diri. Mereka berebut menaiki kapal terbang rumah tangga maupun kendaraan darat, mencoba menuju ke wilayah istana yang tampak lebih aman. Namun, karena kekacauan yang berlebihan, banyak kendaraan saling bertabrakan di tengah jalan, memicu kecelakaan beruntun. Selain itu, lembaga administratif di distrik timur pun segera mengerahkan para aparat penegak kota untuk menghentikan mereka. Namun, harapan selalu indah, sedangkan kenyataan amatlah kejam. Boom! Tiba-tiba, seberkas cahaya warna-warni meluncur dari langit jauh, tepat menghantam menara komunikasi tertinggi di distrik timur. Bangunan yang menjulang setinggi lebih dari 1000 meter itu langsung terbelah di tengah, roboh dengan suara gemuruh. Seluruh komunikasi kota terganggu hebat. Suara bising menyakitkan telinga terdengar dari alat komunikasi yang dikenakan banyak orang. Saat itulah, suara berat seolah bumi hendak hancur perlahan-lahan, mendekat dari kejauhan. Banyak manusia kadal terkejut menoleh, dan melalui kobaran api serta reruntuhan yang berjatuhan di perbatasan kota, mereka melihat seekor raksasa baja mengerikan sedang melangkah mendekat selangkah demi selangkah. Itu adalah makhluk mekanis super besar yang maju ke arah kota dengan kecepatan stabil. Sebagian besar pasukan uluan yang dikirim untuk menghalangi mereka sudah dimusnahkan. Kubah besi langit berhasil ditembus, dan di luar kubah itu, 3 kapal perang super terus menekan, menghujani serangan. Akibatnya, kubah besi langit terpaksa menguras energi besar untuk bertahan, sehingga tidak mampu memberi dukungan tepat waktu bagi pasukan di darat. Sementara para orang asing tingkat tinggi pun, satu persatu sudah ditahan oleh Zhang Yi dan kawan-kawan. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa pasukan uluan yang tinggal 1/10 jumlah awal, bersama dengan binatang perang mekanis mereka. Namun, bagaimana mungkin mereka mampu menahan pasukan mekanis yang memang diciptakan khusus untuk menghadapi orang asing? Pada zaman bangsa Chang Yuan, merekalah yang mengandalkan monster baja perkasa ini untuk menaklukkan bangsa demi bangsa, hingga akhirnya menjadi penguasa pada masa itu. Dengan cepat, mereka terpaksa terus mundur. Dalam waktu kurang dari 1 jam, lebih dari 20.000 prajurit manusia kadal tewas. Kapal terbang dan binatang perang mekanis yang hancur bahkan mencapai puluhan ribu.
Pasukan bayangan rahasia yang dipimpin oleh Bailey Changqing pun segera mengikuti pasukan mekanis menyerbu masuk ke wilayah perkotaan Kekaisaran Uluan. Melihat jalanan dipenuhi manusia kadal raksasa dan kota yang hancur dengan api kekacauan membara, para prajurit berseragam tempur dan memegang senjata itu, matanya dipenuhi semangat perang yang menyala. Bailey Changqing menggenggam sebuah tombak panjang logam yi, senjata mirip tombak besar, namun bagian ujungnya dilengkapi dengan bongkahan logam tebal dan berat, sehingga memiliki daya tikam sekaligus daya hancur. Sangat cocok untuk tebasan dan benturan di medan perang. Bagi Bailey Changqing, seorang pengguna kemampuan tipe penguatan, senjata ini adalah pilihan sempurna. Ia berdiri di jalanan, tubuhnya membuat para manusia kadal raksasa harus mendongak untuk melihatnya. Dengan tatapan dingin, ia mengayunkan tombak panjangnya sekali hentakan. Angin besar berhembus deras, membuat sekelompok manusia kadal di hadapannya terjatuh sekaligus. Inilah kali pertama sebagian besar orang Kekaisaran Uluan melihat manusia. Mata mereka penuh keterkejutan dan rasa penasaran. Mereka sama sekali tidak menyangka makhluk kecil yang datang menyerbu ini mampu menimbulkan ancaman sebesar itu. Manusia kadal Kekaisaran Uluan sangat mirip dengan manusia kadal dari negara Nash. Jutaan tahun silam mereka kemungkinan berasal dari satu ras yang sama. Meski sejarah panjang membuat bentuk mereka berevolusi, namun secara garis besar masih sama. Kebanyakan dari mereka mengenakan pakaian mewah. Nyaris seperti penduduk kota di dunia manusia sebelum kiamat, wajah mereka dipenuhi kebingungan dan ketidakberdayaan. Bunuh mereka! Bailey Changqing membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan raungan marah. Lalu ia menunduk dan menerjang maju. Dengan indeks kemampuan 9.999 poin, serta kekuatan, tangan besi, Bailey Changqing kini memiliki kekuatan yang hanya berada di bawah tingkat epsilon. Ia bagaikan badai, menerobos jalanan kota yang hancur. Dalam sekejap, angin kencang dari gerakannya yang sangat cepat menghancurkan bangunan di sekitarnya. Boom! 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 Hanya tekanan anginnya saja sudah membuat bangunan sekitar runtuh, apalagi tubuh manusia kadal biasa. Tombak panjang di tangannya berubah menjadi bayangan kabur, diputar dengan cepat, menyapu ke arah depan. Prak! Sekali tebasan, dengan tenaga yang masih berlanjut, tombak itu menghantam tubuh puluhan manusia kadal, menghancurkan mereka hingga berkeping-keping. Tubuh raksasa dan sisik keras mereka sama sekali tak mampu menjadi pelindung. Tombak panjang itu menghancurkan tubuh mereka, membuat darah dan daging berhamburan. Bailey Changqing tidak sedikit pun menunjukkan belas kasihan, sebab semua manusia kadal itu memegang senjata. Dan mengingat bagaimana mereka dulu melakukan pembantaian di negeri Huaxu, Bailey Changqing justru berharap ia memiliki lebih banyak tangan dan kaki untuk bisa membunuh lebih banyak manusia. Kadal. Pasukan bayangan rahasia di belakangnya segera menyusul. Xiao Honglian dengan pakaian tempur hitam pekat menenggak seteguk minyak api terkompresi lalu melompat ke puncak gedung tinggi. Dengan satu hembusan dahsyat, ia memuntahkan naga api sepanjang ratusan meter ke arah bawah. Di area itu, terdapat sekelompok manusia kadal yang dipaksa memegang senjata untuk melawan. Mereka seketika terbakar, berubah menjadi bola-bola api raksasa.